Halo semuanya, perkenalkan saya Isna Fakhria dari Prodi Pendidikan Sosiologi Universitas Negeri Jakarta, Angkatan 2022. Pernahkah kalian membayangkan sekolah tanpa persaingan ketat atau sekolah favorit dan biasa? Bayangkan jika semua sekolah memberikan kualitas pendidikan yang sama baiknya dan setiap siswa bisa mendapatkan kesetaraan atau kesempatan yang sama gitu tanpa memandang latar belakang atau kemampuan. Di Finlandia konsep ini tuh bukan sekadar impian saja loh, tetapi merupakan sebuah kenyataan. Di video ini saya akan mengupas rahasia di balik sistem pendidikan Finlandia yang sukses memberikan pendidikan berkualitas untuk semua. Nantinya kita akan melihat nih bagaimana mereka merancang sistem sekolah yang setara, kemudian menyediakan pendidikan gratis dengan fasilitas yang lengkap, dan memastikan bahwa setiap siswa, termasuk mereka dengan kebutuhan khusus, bisa berkembang di lingkungan yang adil dan mendukung. Dan terakhir, kita juga akan melihat bagaimana semua upaya ini berdampak positif pada kebahagiaan dan prestasi akademik siswa di Finlandia. Jadi, penasaran bagaimana kesetaraan bisa menciptakan sistem pendidikan yang unggul? Yuk kita mulai pembahasannya dan lihat bagaimana Finlandia mewujudkan pendidikan berkualitas untuk semua. Kalau di negara lain, orang tua itu banyak yang sering berlomba-lomba memasukkan anak mereka ke sekolah terbaik ya kan? Nah, kalau di Finlandia, cerita ini benar-benar berbeda. Di sini atau di Finlandia, tidak ada istilah sekolah elit atau sekolah unggulan, dan juga tidak ada sekolah tertinggal. Semua sekolah Finlandia memiliki kualitas yang setara sehingga orang tua bisa merasa tenang, yakin bahwa sekolah manapun yang mereka pilih, anak-anak mereka akan mendapatkan pendidikan dengan standar yang tinggi, tanpa perlu memikirkan label sekolah bagus atau sekolah kurang bagus. Bagaimana Finlandia menciptakan kesetaraan ini? Nah, salah satu caranya adalah melalui pendanaan yang benar-benar merata. Pemerintah Finlandia mendistribusikan dana ke sekolah-sekolah berdasarkan kebutuhan, bukan berdasarkan prestasi akademik atau lokasi sekolah itu sendiri. Kalau ada sekolah di daerah terpencil atau sekolah yang menampung siswa berkebutuhan khusus, mereka itu akan mendapat dukungan ekstra, baik itu dukungan finansial maupun sumber daya, agar semua siswa tetap mendapat pendidikan berkualitas yang sama. Sistem ini didukung oleh regulasi ketat dan evaluasi berkala dari pemerintah yang memastikan setiap sekolah di Finlandia, besar atau kecil, kaya atau kurang mampu, memiliki sarana yang mendukung proses belajar. Fasilitas-fasilitas seperti perpustakaan yang lengkap, laboratorium yang canggih, dan guru yang berkompeten menjadi standar di semua sekolah. Misalnya di Tikkurila Upper Secondary School di Vantaa yang berada di pinggiran Helsinki, sekolah ini memiliki fasilitas yang lengkap seperti ruang kelas modern, lalu laboratorium yang dilengkapi teknologi terbaru, dan lingkungan belajar yang mendorong kreativitas serta inovasi siswa. Padahal nih ya, secara geografis, Vantaa itu bukan termasuk kota besar seperti Helsinki, namun kualitas dan fasilitasnya tetap setara dengan sekolah-sekolah yang ada di ibu kota. Tidak hanya itu, Finlandia menerapkan kurikulum nasional yang sangat fleksibel. Artinya, pemerintah menetapkan standar pendidikan nasional, tetapi setiap sekolah diberi kebebasan untuk menyesuaikan metode pengajaran mereka agar sesuai dengan kebutuhan siswa di daerah tersebut. Hal ini memungkinkan guru dan staf sekolah untuk benar-benar fokus pada pendekatan yang paling efektif nih untuk murid-murid mereka. Sebagai contoh, di Castelli School di Oulu, pendekatan belajar kolaboratif dan personal itu sangat diterapkan. Sekolah ini menyediakan ruang kelas yang tidak kaku, serta fasilitas modern untuk mendorong siswa belajar dengan cara yang mereka sukai, itu entah berkelompok atau berdiskusi atau menggunakan teknologi terkini. Nah, fasilitas itu memberi kesempatan yang sama bagi siswa untuk berkembang sesuai kemampuan mereka. Selain itu, pemerintah Finlandia memiliki aturan ketat yang melarang kompetisi antar sekolah.
Ini berarti bahwa sekolah tidak diizinkan untuk saling berlomba menarik siswa berdasarkan prestasi akademik. Fokus mereka adalah mendukung siswa untuk berkembang, bukan untuk bersaing. Kebijakan ini juga mendorong semua sekolah untuk saling mendukung dan berbagi praktik terbaik agar kualitas pendidikan terus terjaga di seluruh wilayah. Tidak ada perbedaan sekolah yang dianggap elit dan sekolah yang kurang, sehingga semua siswa bisa belajar tanpa tekanan berlebihan atau kecemasan tentang status sekolah mereka. Dengan sistem yang begitu setara ini, Finlandia menunjukkan bahwa pendidikan berkualitas bisa dan seharusnya diakses oleh semua orang tanpa terkecuali. Orang tua merasa lebih tenang karena mereka tahu bahwa dimanapun sekolah anak-anak mereka berada, kualitas pendidikan yang didapatkan tidak akan berbeda. Bahkan berdasarkan survei internasional, tingkat kepuasan orang tua di Finlandia itu sangat tinggi, baik untuk sekolah-sekolah di kota besar maupun di daerah-daerah terpencil. Inilah alasan mengapa banyak negara menjadikan Finlandia sebagai model dalam reformasi pendidikan. Dengan tidak adanya tekanan untuk memilih sekolah terbaik, Finlandia memungkinkan setiap siswa untuk berkembang dengan cara yang paling alami dan menyenangkan. Sekarang, setelah kita melihat kesetaraan di sistem sekolahnya, mari kita lanjutkan ke aspek lain yang tak kalah menarik, yaitu bagaimana Finlandia menyediakan pendidikan dan fasilitas pendukung secara gratis bagi seluruh warganya. Salah satu keunggulan yang paling mencolok dari sistem pendidikan Finlandia adalah akses pendidikan gratis bagi semua warga negaranya. Tidak hanya sekadar biaya sekolah yang ditanggung, tetapi hampir semua kebutuhan siswa disediakan tanpa biaya tambahan, mulai dari buku pelajaran, transportasi, hingga makan siang setiap harinya. Inilah yang menjadikan pendidikan di Finlandia terasa inklusif dan terjangkau terlepas dari latar belakang ekonomi siswa. Ambil contoh dari Kulosaaren Itä-Koulu, sebuah sekolah umum di Helsinki. Seperti sekolah lainnya di Finlandia, Kulosaaren menyediakan makan siang gratis yang tidak hanya mencakup nutrisi yang seimbang, tetapi juga memperhatikan preferensi makanan para siswa, termasuk opsi vegetarian dan kebutuhan diet khusus. Tidak hanya itu, transportasi ke dan dari sekolah itu disediakan untuk siswa yang tinggal lebih dari 5 km dari sekolah. Nah, dengan kebijakan ini, Finlandia menghilangkan penghalang biaya bagi siswa dari pedesaan atau daerah terpencil, sehingga mereka dapat memperoleh pendidikan berkualitas yang setara tanpa harus pindah ke kota besar atau berjuang dengan masalah transportasi. Lalu bagaimana dengan kebutuhan belajar sehari-hari? Finlandia juga menyediakan buku pelajaran dan materi lain, termasuk laptop dan tablet, tanpa dipungut biaya di banyak sekolah. Misalnya di Johnson Listen Peruskoulu, para siswa mendapatkan akses ke perangkat digital untuk mendukung pembelajaran mereka, yang memastikan bahwa setiap siswa memiliki akses ke alat yang diperlukan untuk mengikuti perkembangan teknologi. Hal ini juga sangat membantu siswa dari keluarga dengan ekonomi terbatas, sehingga semua siswa bisa mengikuti pelajaran yang sama tanpa khawatir tentang keterbatasan finansial. Pendidikan gratis ini tidak hanya berlaku di tingkat dasar dan menengah, tetapi juga hingga ke jenjang universitas. Jadi, siswa Finlandia itu tidak dibebani oleh biaya kuliah yang tinggi atau utang pendidikan saat mereka lulus. Mereka bisa fokus belajar tanpa tekanan finansial yang biasanya menjadi kendala di banyak negara. Sistem ini juga memungkinkan siswa untuk memilih jurusan atau karir yang mereka sukai tanpa harus mengkhawatirkan biaya pendidikan. Nah, dukungan ini tidak hanya terbatas pada biaya pendidikan langsung, tetapi juga mencakup layanan tambahan seperti konseling dan bimbingan karir yang tersedia di setiap sekolah, termasuk di Resun Lukio di Helsinki. Dengan adanya layanan konseling ini, siswa bisa mendapatkan bantuan baik dalam urusan akademik maupun masalah pribadi, sehingga membantu mereka mengatasi berbagai tantangan yang mungkin mempengaruhi kinerja mereka di sekolah. Ini membuktikan bahwa pendidikan di Finlandia
dirancang bukan hanya untuk menciptakan siswa yang cerdas, tetapi juga individu yang seimbang secara emosional dan siap menghadapi tantangan hidup. Pendekatan yang menyeluruh ini menunjukkan bahwa pendidikan itu bukan hanya soal menghafal materi atau meraih nilai tinggi, tetapi juga tentang membangun kesejahteraan siswa secara menyeluruh. Dengan dukungan finansial dan fasilitas yang merata ini, sistem pendidikan Finlandia tidak hanya memberikan akses, tetapi juga menjaga kualitas yang sama bagi semua siswa tanpa terkecuali. Selanjutnya, kita akan melihat lebih dekat bagaimana pendekatan individual bagi setiap siswa semakin memperkuat tujuan pendidikan yang setara ini. Keunggulan pendidikan Finlandia tidak hanya terletak pada kualitas materi yang diajarkan, tetapi pada cara mereka menempatkan setiap siswa sebagai pusat pembelajaran. Filosofi mereka adalah bahwa pendidikan bukan hanya soal nilai, tetapi membantu setiap anak tumbuh sesuai dengan potensi uniknya. Di Finlandia, dari hari pertama masuk sekolah, anak-anak itu sudah dikelilingi oleh tim yang fokus pada kebutuhan dan perkembangan mereka masing-masing. Ini berbeda dengan sistem pendidikan yang hanya berorientasi pada prestasi atau peringkat. Di setiap kelas, guru berperan bukan sekadar sebagai pengajar, tetapi juga sebagai mentor yang memahami cara belajar unik setiap siswa. Guru-guru ini dilatih untuk mengenali perbedaan cara belajar siswa dan menyesuaikan metode pengajaran. Jika seorang siswa perlu waktu lebih lama gitu ya untuk memahami sebuah topik, guru itu akan menyediakan bantuan khusus. Begitu juga bagi siswa yang cepat memahami materi, guru akan menyediakan tantangan tambahan agar mereka tetap termotivasi. Di Finlandia, dukungan seperti ini bahkan dilakukan di seluruh tingkatan sekolah, termasuk di sekolah dasar seperti Kirkkojarvi School di kota Espoo. Sekolah ini terkenal dengan pendekatan individualnya dan dukungan holistik terhadap setiap siswa. Di sekolah tersebut, selain guru utama, terdapat spesialis pendidikan khusus yang bekerja sama dengan guru kelas untuk membantu siswa yang mengalami kesulitan belajar atau menghadapi tantangan tertentu. Dengan pendekatan ini, setiap siswa merasa mendapatkan perhatian yang mereka butuhkan dan mereka tidak merasa sendiri dalam perjalanan belajar mereka. Dukungan ini juga tidak berhenti di ruang kelas, tetapi setiap sekolah di Finlandia itu menyediakan akses bagi siswa untuk meminta bantuan tambahan kapan saja, baik dalam bentuk konsultasi dengan guru atau sesi tambahan bersama tim pendukung seperti konselor. Ini memastikan bahwa siswa dibantu tidak hanya dalam pembelajaran, tetapi juga dalam perkembangan emosional dan sosial mereka. Dengan begitu, setiap aspek perkembangan siswa diprioritaskan. Sistem ini juga didukung oleh interaksi aktif antara guru, siswa, dan orang tua. Komunikasi yang rutin dengan orang tua memastikan mereka terlibat dalam perkembangan belajar anak-anak mereka, menciptakan sistem yang benar-benar terintegrasi. Dukungan yang konsisten antara sekolah dan keluarga menciptakan lingkungan di mana siswa merasa dihargai dan aman gitu. Mereka tahu bahwa setiap masalah yang mereka hadapi akan mendapat perhatian. Nah, mari kita lanjutkan dengan melihat bagaimana sistem pendidikan di Finlandia juga memberikan perhatian khusus pada siswa berkebutuhan khusus. Salah satu hal paling inspiratif dari sistem pendidikan Finlandia adalah komitmen mereka terhadap inklusi. Di Finlandia, setiap siswa terlepas dari kebutuhan khusus atau kondisi mereka itu memiliki kesempatan yang sama untuk belajar bersama teman-teman mereka di kelas reguler. Sistem ini dirancang agar setiap anak merasa diterima dan tidak terkucilkan hanya karena memiliki kebutuhan yang berbeda. Finlandia percaya bahwa ketika siswa dengan berkebutuhan khusus belajar di lingkungan yang sama dengan siswa lainnya, mereka akan merasa lebih dihargai dan termotivasi. Sebaliknya, teman-teman mereka juga akan belajar nih tentang empati, kerjasama, dan cara berinteraksi dengan orang yang mungkin memiliki cara belajar yang berbeda. Dengan mengutamakan inklusi, sekolah di Finlandia mengajarkan nilai-nilai penting tentang penerimaan dan menghargai perbedaan sejak dini.
Salah satu contoh nyata dari implementasi sistem inklusi ini bisa dilihat dari Itäkeskus Comprehensive School di Helsinki. Sekolah ini dikenal sebagai salah satu sekolah inklusi terbaik di Finlandia yang dengan konsisten mendukung siswa dengan berbagai kebutuhan khusus untuk belajar bersama di kelas reguler. Di sekolah ini terdapat tim dukungan khusus yang terdiri dari spesialis pendidikan khusus, lalu asisten pendamping, dan psikolog yang bekerja sama untuk memastikan setiap siswa itu dapat belajar dengan nyaman. Setiap siswa yang memiliki kebutuhan khusus diberikan rencana belajar individu yang disesuaikan dengan kemampuannya. Contohnya, jika ada siswa yang memiliki kesulitan dalam membaca atau menulis, mereka itu akan mendapatkan waktu ekstra dan metode khusus yang dirancang untuk membantu mereka belajar secara efektif. Selain itu, sekolah juga menyediakan teknologi asistif seperti perangkat lunak, pembaca teks, atau tablet yang dapat membantu mereka memahami materi pelajaran dengan baik. Kebijakan inklusi ini juga mendapat dukungan penuh dari pemerintah dan masyarakat Finlandia. Pemerintah memberikan pendanaan tambahan untuk sekolah yang menjalankan program inklusi, sehingga mereka dapat memiliki sumber daya yang cukup untuk menyediakan fasilitas dan dukungan yang dibutuhkan. Dengan pendekatan ini, Finlandia menciptakan lingkungan belajar yang tidak hanya inklusif secara fisik nih, tetapi juga secara sosial dan emosional. Nah, setelah melihat berbagai aspek yang diterapkan dalam sistem pendidikan Finlandia, mungkin kita bertanya-tanya, seperti apa sebenarnya dampak dari semua kebijakan ini? Ternyata hasilnya sangat mengesankan dan positif loh. Sistem yang berfokus pada kesetaraan, lalu kesejahteraan siswa juga, dan dukungan individual berhasil menciptakan lingkungan belajar yang bukan hanya kompetitif, tetapi juga penuh rasa saling menghargai. Salah satu dampak yang terlihat jelas adalah rendahnya angka putus sekolah di Finlandia. Berdasarkan data dari Organisasi untuk Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi, tingkat putus sekolah di Finlandia itu hanya sekitar 2%, yang berarti salah satu yang terendah di dunia. Angka ini mencerminkan bagaimana siswa merasa nyaman dan didukung di lingkungan sekolah mereka. Dengan adanya akses pendidikan yang sama tanpa tekanan kompetisi berlebihan, para siswa lebih mungkin untuk tetap bertahan hingga menyelesaikan pendidikan mereka. Selain itu, hasil survei internasional PISA atau Programming for International Student Assessment secara konsisten menunjukkan bahwa siswa di Finlandia itu memiliki hasil yang sangat baik, terutama dalam literasi membaca, matematika, dan sains juga. Namun menariknya, kesuksesan ini itu dicapai tanpa mengharuskan siswa mengikuti ujian-ujian intens seperti di banyak negara lain. Ini menunjukkan bahwa kualitas pendidikan itu tidak selalu harus diukur dengan jumlah ujian atau standar akademis yang ketat. Di Finlandia, pendekatan mereka yang menyeimbangkan antara akademis dan kesejahteraan itu terbukti bisa tetap menghasilkan prestasi yang tinggi tanpa menimbulkan stres berlebihan. Sistem pendidikan yang setara juga berdampak pada tingkat kebahagiaan siswa loh. Menurut survei dari UNICEF pada 2020, Finlandia merupakan salah satu negara dengan tingkat kebahagiaan siswa tertinggi di dunia. Hal ini karena mereka tidak hanya fokus pada pencapaian akademis, tetapi juga pada bagaimana siswa itu merasa diterima, kemudian juga didukung, dan bebas dari tekanan yang berlebihan. Dengan adanya waktu belajar yang lebih singkat, jam istirahat yang juga lebih lama, dan kegiatan ekstrakurikuler yang bervariasi, siswa dapat menemukan keseimbangan antara pendidikan dan kehidupan pribadi mereka. Mereka tidak hanya diajarkan tentang ilmu, tetapi mereka juga diajarkan tentang pentingnya menjaga kesehatan mental dan menikmati masa remaja mereka. Sebuah contoh nyata dari dampak positif ini dapat kita lihat di Vaskivuori Upper Secondary School di Kota Vantaa, yang menjadi salah satu sekolah dengan tingkat kelulusan tinggi dan suasana yang sangat mendukung.
Sekolah tersebut menyediakan berbagai aktivitas seperti seni dan musik yang tidak hanya meningkatkan keterampilan siswa, tetapi juga meningkatkan kebahagiaan. Sekolah ini telah terbukti menjadi bukti nyata bahwa lingkungan belajar yang inklusif dan fokus pada kesejahteraan siswa itu dapat mendorong mereka untuk mencapai potensi penuh mereka, baik secara akademis maupun non-akademis. Melalui pendekatan ini, Finlandia berhasil membentuk siswa-siswa yang tidak hanya cerdas nih, tetapi juga bermental kuat dan bahagia. Ini menjadi bukti bahwa keberhasilan dalam pendidikan itu tidak melulu soal nilai atau peringkat, tetapi bagaimana siswa itu berkembang sebagai individu yang siap menghadapi tantangan hidup. Jadi, itulah gambaran lengkap tentang bagaimana Finlandia membangun sistem pendidikan yang benar-benar setara dan inklusif, di mana setiap siswa mendapatkan kesempatan yang sama untuk berkembang tanpa perlu persaingan atau perbedaan fasilitas. Finlandia membuktikan bahwa pendidikan berkualitas itu bukan hanya tentang akademik, tetapi juga tentang menciptakan lingkungan di mana setiap siswa itu merasa dihargai dan didukung. Mereka berhasil membangun sistem yang tidak hanya meningkatkan prestasi siswa, tapi juga meningkatkan kebahagiaan mereka. Semoga dari video ini kita bisa mendapat inspirasi tentang pentingnya kesetaraan dan dukungan dalam pendidikan. Terima kasih banyak telah menonton. Sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.